mendengarkan lagu. Baik ya, pertama-tama selamat malam lagi Bapak Ibu sekalian dan terima kasih untuk Bu Lucia, Pak Roni dan Bu Kris yang akan membagikan pengalaman Camino yang kita bersama dengan komunitas di Verbum karena ziarah Camino itu agak unik. Kita akan mengadakan beberapa kali pertemuan untuk mendengarkan sharing para peserta yang menjalani Camino. Ya, ini Bu Lucia, Pak Roni, dan Bu itu masih hangat karena baru bulan Maret kemarin ya. Eh, maka pasti cerita-cerita mereka akan sangat menarik, bisa membantu kita, menginspirasi kita, juga membuat kita melakukan persiapan, melakukan ziarah Kumino pada bulan September eh, mendatang. Saya persilahkan dulu Bu Lucia dulu ya untuk berbagi pengalaman kami. Silahkan Bu Lucia. Ya, selamat malam Romo, selamat malam Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Ya, saya akan membagikan tadi selagi masih hangat katanya Romo, saya membagikan pengalaman saya banyak latar belakang dan juga nanti di hasilnya di ujungnya buah-buahnya yang saya eh, dapatkan atau saya persiapkan selama Camino ini. Eh, Oktober nanti usia saya 60. Berarti pada saat saya ikut Camino saya 59 lebih ya. Dan saya ada di usia yang rata-rata karena ada yang mengikuti 40, ada juga yang 70-an yang mengikuti usianya. Jadi saya termasuk rata-rata. Saya ikut Camino tanpa suami ya karena dia sedang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya waktu itu menjelang Lebaran ya. Pertanyaannya, kenapa ya kok saya ikut Camino gitu? Padahal saya sendiri merasa saya tidak mampu gitu. Terutama karena saya di banyak sekali pelayanan ya, dan saya tuh merasa lelah ketemu banyak melayani. Saya sendiri tidak mendapatkan masukan gitu, rasanya keluar terus itu menjadi lelah sehingga saya ingin bertemu dengan Tuhan secara lebih intim, secara lebih dalam. eh saya pertama kali mendengar Camino itu sekitar 5 tahun yang lalu dari seorang Romo ya, Romo Adrian, yang memperkenalkan bahwa Camino ini adalah perjalanan spiritual. Nah, tapi waktu itu Camino itu sangat sulit ya. Saya mencari Camino itu selalu adanya di luar negeri, di mana gitu. Di sini jarang sekali ada yang mau membantu mengadakan Camino. Jadi terpendamlah niat itu. Pada tahun 2023, saya mendengar lagi ada Camino dan saya ingin sekali ikut. Tapi keluarga saya sudah mengatakan, waduh, jangan ikut Camino dulu. Karena saya juga baru sekali mendapat diagnosa ya sebenarnya bahwa lutut saya ini sudah apa ya mendekati sudah dalam kondisi bahaya di mana seharusnya sudah ganti lutut seperti itu. Baik. Jadi keluarga saya itu menentang, anak saya ribut, suami saya ribut. Ya, saya tenang-tenang saja. Saya mengatakan, ya sudahlah, saya masih ingin, tapi saya coba menenangkan diri. Saya menerima dulu. Nggak terlalu komplain dengan keluarga, karena saya sendiri juga nggak yakin bisa apa nggak ya saya jalan gitu ya. Nah, karena itu yang ikut, yang berangkat pada waktu itu tahun 2024 teman saya, bukan saya yang ikut ya. Ah, tapi kemudian dalam perjalanan, saya itu mendengar bahwa, oh ternyata ada tour ini. Saya juga ikut kelasnya Romo Rumanto, dan saya mendapat informasinya. Saya tunjukkan kepada keluarga ini loh, ada tour yang kayaknya bisa memfasilitasi Camino. Kayaknya cukup aman deh kalau saya pergi bergrup ya, nggak pergi sendirian. Seperti itu. Lalu dipelajarilah sama keluarga saya. Akhirnya, oke bolehlah. Mama pokoknya kuat, mama latihan dulu, saya latihan dulu. Ya, saya bilang saya akan latihan. Nah, suami saya menemani saya latihan. Latihan saya tuh enggak terlalu banyak sih sebenarnya karena saya cenderung malas latihan. Latihan saya pertama kali itu 5 kilo, lalu kemudian naik lagi 7 kilo, 9 kilo yang terpanjang latihan saya. Itu pun saya melakukannya tidak rutin.
Kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, kadang kalau lagi Promonya kepengen ono latihan loh. tuh seminggu 2 kali, seperti itu. Latihan saya tuh di mall. Kalau mallnya belum buka, di parkiran mall, saya latihan seperti itu. Pokoknya jalan, pokoknya nggak mau panas. Atau di komplek-komplek yang dingin-dingin. Jadi cenderung lebih malas ya latihan saya seperti itu. Nah, itulah yang saya lakukan ya. Persiapan fisik ini perlu sih menurut saya, meskipun saya diberi juga suatu informasi dari Todah bahwa ada kenyamanan bahwa bis itu akan menunggu kita di setiap 5 kilo atau 7 kilo. Nah, itu juga membesarkan hati saya. Jadi saya bilang ya sudahlah, paling jelek saya kalau nanti tidak bisa, saya berhenti di 5 kilo atau 7 kilo. Itu harapan saya. Nah, persiapan lain ya, persiapan yang lain bagi teman-teman yang akan mengikuti Bapak dan Ibu, saya rasa mengikuti panduan yang diberikan di dalam grup ya, pasti sudah ada apa yang harus dibawa ya, barang-barang apa yang harus dibawa. Semua saya ikuti, semua saya beli, termasuk dari plester sampai dengan topi saya beli. Cuman yang backpack ya menurut saya kurang kalau backpacknya yang diberikan Romo 10 liter itu karena perempuan ini bawanya banyak, ada jas hujan, ada baju ganti, banyak roti, minum dan sebagainya, sebagainya. Jadi nggak cukup kalau 10 liter. Jadi saya beli yang lebih besar seperti itu. Pakaian Camino bagi teman-teman yang akan membawa cukup 3 setel saja, 1 setel dipakai, 1 setel cadangan, 1 setel untuk besok paginya. Karena sore hari, malam harinya kita masih bisa cuti dan itu bisa langsung kering ya. Menambahkan tips juga ya bahwa obat-obatan itu juga dibawa. Saya membawa juga antibiotik yang sebenarnya ini kalau tanya dokter pasti dokter juga meragukan kok bawa antibiotik. Tapi saya selalu membawa antibiotik karena eh, saya termasuk orang Indonesia yang terbiasa kalau sering-sering infeksi, sembuhnya kena antibiotik. Dan puji syukur ya, akhirnya antibiotik yang saya bawa itu ada gunanya. Ada saat teman yang kakinya infeksi dan tidak bisa pakai obat oles, akhirnya pakai obat antibiotik ya. Dan tips yang lain, makan cukup, minum cukup, tidur cukup ya. Dan yang paling penting adalah potong kuku kaki itu sekitar seminggu atau 10 hari sebelum berangkat itu benar-benar harus di, diratakan ya. Ah, kesulitan yang saya alami ya pada waktu saya jalan itu, saya harus akui bahwa Medan Camino ini saya pikir kan datar-datar saja seperti di mall, seperti di parkiran mall. Tapi ternyata enggak gitu ya. Medannya tuh cukup ada yang berat, ada yang naik, ada yang turun, tapi kebanyakan memang rata. Nah, apakah kita itu bisa melewati apa saya bisa melewati? Saya bisa melewati ya, tapi pelan-pelan. Ya, ada saat-saat di mana saya harus hati-hati ketika jalanan terjal, naik itu kita pakai terserah teknik apa nanti mungkin tour guide-nya teman-teman Bapak dan Ibu akan menyampaikan kalau saya naiknya secara siksak gitu. Jadi ke kiri, ke kanan dengan begitu sudutnya tidak terlalu tajam ya. Tapi perjalanan secara keseluruhan itu sangat indah dan saya bisa menikmatinya, sangat menikmati. Ketika masuk hutan gitu, saya tuh biasanya dalam kelompok kecil, berdua, bertiga ya, kadang sendiri. Saya menikmati perjalanan itu. Nggak ada perasaan takut, nggak ada perasaan eh, apa ya, karena di hutan kok sendiri. Enggak, saya menikmati kesendirian itu. Saya menikmati perjalanan semuanya. Pemandangannya juga luar biasa indah ya, mulai dari peternakan sampai dengan eh, peternakan, perumahan, sawah, dan sebagainya. Saya juga menikmati di pinggir-pinggir jalan itu banyak makanan, banyak pos-pos kecil ya untuk kita beli minum, beli makanan. Nah, itu saya menikmati semua itu dan teman-teman juga seringkali juga berhenti untuk stop, makan, minum, bercanda, santai dan sebagainya. Jadi semua itu hampir eh, hampir
hampir-hampir kita dapatkan semua ya. Yang Romo bilang, jangan lupa jeruknya, kita cari jeruk, kita berburu jeruk. Jangan lupa oktopusnya, kita berburu berburu oktopus. Jangan lupa kopinya ya, kita juga berburu kopi. Seperti itu. Kita mendapatkan semuanya dan semuanya menyenangkan ya. Setiap pengalaman itu menyenangkan. Bagaimana kita berangkat dari awal, kita berangkat itu bersama-sama ya. Kemudian dalam perjalanan terpisah, bisa satu grup itu 10 orang. Itu ada grupnya teman kita yang 10 orang. Ada yang cuma dua, ada yang tiga, ada yang berlima, berenam, ada yang sendiri, jadi bebas. Sampainya nanti di bis, di tempat peristirahatan terakhir, tempat pertemuan terakhir itu juga bisa bermacam-macam ya waktunya. Tapi saya pikir menunggu tuh tidak menyenangkan. Tapi seperti yang saya pernah komplain sama Pak Bernat, menunggu, kok kita menunggu kan lama sekali Pak Bernat. Ternyata enggak ya, menunggu itu juga menyenangkan. Karena kita melihat teman yang datang satu persatu, teman yang datang satu persatu, kita ikut sukacita. Seperti itu. Jadi ada perasaan, apa ya, ketika teman datang, wah satu datang, sampai kita semua rasanya berkumpul kembali dan itu menjadi suatu pengalaman yang tersendiri ya. Melihat kayak seperti melihat keluarga pulang satu persatu satu persatu seperti itu. Nah, eh, jadi secara fisik saya sangat menikmatinya, bahkan hujan ketika orang bilang, wah enakan saya pergi, tidak pakai hujan semua tenang. Tapi justru saya merasakan bahwa dengan mendapatkan hujan, panas, cuaca dingin, terus angin, saya merasakan semua pengalaman itu menjadi lengkap. Jadi menikmati semuanya. Secara fisik saya tidak ada masalah, tidak ada blister pun saya tidak ada, satu blister pun tidak ada. Ini berkat sepatu Hoka mungkin, promosi Hoka ya. Kita waktu pergi itu semua cocok-cocokan sepatu. Kamu pakai apa, pakai apa begitu. Saya kebetulan grup Hoka ya. Persiapan rohani. Karena ini perjalanan ziarah jubileum ya. Saya sebelumnya juga udah pernah membaca, sering membaca juga ya mengenai jubileum. Jadi dari awal saya mengatakan bahwa saya ingin menyatukan perjalanan Camino ini sebagai silih bagi saya, merupakan salah satu upaya saya juga untuk mendapatkan indulgensi penuh sebagaimana jalan-jalan sekaligus juga mendapatkan spiritual ya, berkat spiritual. Saya membaca doanya ya, sebelumnya saya mempersiapkan sakramen tobat, bacaan-bacaan rohani terkait dengan jubileum. Nah, juga niat yang benar-benar saya berharap agar mendapatkan juga berkat yang diintensikan ya, tentu indulgensi penuh selama tur ini. Dan selama misa kita juga semua mendapatkan diberi kesempatan mengikuti misa. Jadi selama misa, selama perjalanan kita mendapat kesempatan untuk ada misa pagi. Hampir setiap pagi kita ada misa, hampir setiap hari ada misa. Nah, itu merupakan berkat juga bagi kita ya, secara rohani kita selalu diteguhkan. Jadi, ketika saya berangkat, memang tujuan saya itu ingin bertemu Tuhan. Ya, karena pelayanan membuat saya tuh kadang eh, lupa menjadi Maria yang duduk di bawah kaki Yesus mendengarkan, tapi sibuk dengan melayani dan sebagainya. Dan itu ternyata membuat saya kelelahan, membuat saya juga rasanya ingin curhat sama Tuhan, ingin grundel bahasa Jawanya, ingin bilang sama Tuhan, Tuhan saya nih kok capek banget, Tuhan saya nih kok lelah, Tuhan saya nih kok gak bisa tak saya cuti sebentar Tuhan. Nah, maunya sama Tuhan begitu ya, ingin mendengarkan jawaban Tuhan seperti itu. Nah, selama perjalanan, ya saya mencoba bicara sama Tuhan, mencoba mendengarkan suara Tuhan. Doa yang saya lakukan rutin itu adalah rosario ya, beberapa peristiwa, kadang satu peristiwa, ya juga diskusi dengan Tuhan seperti itu. Pada akhirnya, apakah Tuhan bicara sama saya dengan jelas? Ya enggak ya.
Tetapi selama perjalanan saya itu diteguhkan lewat kesulitan perjalanan, dilewati kesulitan perjalanan, saya bisa melewati. Pada saat melewati kesulitan-kesulitan itu, saya diteguhkan bahwa ini loh contohnya. Dalam hal-hal kecil, kalau kamu bersabar, kamu akan sampai. Kalau dalam hal-hal kecil, kalau kamu berusaha, saya toh menemanimu. Nah, peneguhan-peneguhan yang halus seperti itu yang saya dapatkan ya. Dan saya merasakan apa? Saya dikuatkan. Saya dikuatkan kembali menghadapi pelayanan saya yang akan datang ya. Diteguhkan kembali bahwa satu yang pasti dalam setiap kesulitan seperti perjalanan siarah itu, Tuhan pasti akan menemani saya. Jadi buahnya yang pertama adalah saya tuh tenang ya menghadapi tanggung jawab saya setelah pulang. Benar, tanggung jawab itu atau pelayanan itu diberikan ke saya dan saya menerimanya meskipun tapi tidak dengan mengomel lagi tapi sudah ya sudah Tuhan saya sudah menerimanya seperti itu ya. Jadi buahnya tuh saya mengatakan ya sudahlah. Kali itu saya bisa mengatakan upahku melayanimu Tuhan adalah melayani tanpa upah. Itu adalah upah yang saya dapatkan dan saya bisa mengatakan itu dengan lebih legowo, bahasa Jawanya, lebih tenang. Yang kedua buah rohani adalah ketika saya berjalan Camino, saya melihat bahwa banyak orang dari berbagai arah menuju ke satu titik ya, ke ke gereja Santiago de Compostela tersebut. Semua mengarah ke sana. Saya mengingat seperti itulah perjalanan saya, perjalanan rohani saya. Dan kita semua sebenarnya mengarah pada satu tujuan yang sama ya, pulang ke rumah Bapa ya. Dan setiap kali saya semakin mendekat, sehari saya semakin bersemangat. Sehari saya mendekat, sehari saya semakin berdebar-debar. Dan ketika mungkin hari terakhir, ketika kita ditunjukkan, itu loh, salibnya sudah kelihatan. Nah, kita semua bersorak-sorai, termasuk Pak Roni dan Bu Teresia di sini. Kita semua senang sekali. Saya membayangkan, ya Tuhan, mungkin itu ya rasanya ketika kita mau melihat rumahmu yang sudah dekat. Ah, seperti itu mungkin rasanya ya. Kita semua sangat excited, sangat senang-senang ketika melihat salib itu semakin berdebar-debar, mendekati basilikanya kita semua semakin semangat. Meskipun hujan saat itu. Saat terakhir itu justru kita seharian hujan, tapi kita suka cita. Kita semua suka cita. Dan sebelum masuk gereja, tour guide-nya tuh sangat perhatian. Dia mengatakan, silahkan kalau mau berganti baju, enggak apa-apa. Saya akhirnya berganti baju karena saya pikir ya saya mau ketemu pacar saya ganti baju supaya saya lebih rapi sedikit. Jadi bajunya yang basah-basah kena hujan saya ganti dan saya mengikuti misa. Kebetulan pada saat itu ada Wiro Raksasa tuh apa namanya ya? Biar Turi Turi Bolum ya, seperti itu ya. Nah, kebetulan ada yang eh, me- menyalakan atau menyewa Turi Bolum tersebut. Ketika saya duduk ya, pada saat terakhir sudah duduk di gereja dengan berganti baju, saya merasakan bahwa saya bisa mengatakan, eh, ya Tuhan ini perjalanan yang saya tempuh ya, saya bisa menemukan Engkau dengan upaya saya, dengan sedikit usaha yang saya lakukan untuk bertemu. Jadi biasanya kalau tur-tur kan duduk-duduk saja. Kali ini enggak, saya benar-benar berusaha Tuhan untuk bertemu denganmu. Nah itu perasaan sukacita itu sangat mengharukan ya. Karena setahun atau setahun setengah sebelumnya, saya pergi juga ke gereja dan dengan momen yang sama, duduk di tempat yang sama, tapi yang saya rasakan sangat berbeda. Seperti itu. Saya merasakan bahwa saya bisa mengatakan, ini aku Tuhan, aku pulang. Seperti itu ya. Nah, sekarang balik lagi ke tur Todah. Bagaimana perbedaan antara tur Todah dengan yang lainnya? Tur Todah ini sebagian dari tur memang sama ya, yang setelah Camino. Tetapi dalam Camino, ini benar-benar suatu tur rohani yang memerlukan peran aktif dari kita.
boleh dikatakan, kalau tadi saya katakan, boleh dikatakan ini kalau kita sadari dari awal, ini merupakan suatu persembahan bagi kita ya, untuk apa yang niat yang akan kita lakukan. Dan Turtodah ini menyiapkannya dengan sangat baik, mulai dari perjalanannya, titik penjemputannya, titik dropnya, titik penjemputannya, hotel yang diberikan, semuanya tuh sudah diperhitungkan dengan baik. Makanannya juga baik, ya, hotelnya baik, tour guide-nya juga sangat responsif ya. Bahkan kita di saat di Camino kita diberi tour guide lokal. Jadi saya merasa sangat terbantu, sangat merasa bersyukur menemukan tur Todah ini yang bisa memenuhi apa yang saya inginkan sudah sejak bertahun-tahun lalu. Jadi bagi teman-teman yang akan mengikuti siarah, perlu disadari siarah ini memang perjalanan tidak mudah, tapi bisa ya dengan latihan. Latihan di Tidak mall. merupakan perjalanan di mall, tapi pasti bisa. Sukacitanya jauh lebih besar daripada ketemu toko di mall. Jadi yakinlah, jalanlah. Tidak apa-apa, saya sendiri yang penuh kekurangan. Saya juga berjalan, saya takut berhenti itu Pak Roni dan Bapak Ibu, Bu Tris. Karena apa? Karena saya takut tiba-tiba nanti di kilometer ke-10 saya sudah tidak kuat jalan. Jadi saya tuh berusaha jalan selagi saya masih kuat. Dan puji Tuhan kita sampai. Jadi selamat bersiarah, ya. Kita latihan secara fisik sambil kita juga berserah kepada Tuhan, pasti kita akan sampai. Nah, itu mungkin sharing dari saya, Bapak Ibu, Romo. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Bu Lucia sharingnya. Sangat indah, sangat bagus. Dan yang bagi saya sangat penting dari apa yang disampaikan oleh Bu Lucia adalah bahwa Camino dan Jubileum kita lanjutkan itu nanti adalah ziarah ya yang berkali-kali disampaikan oleh Bu Lucia. Ini bukan olahraga. Kalau kita mau olahraga bisa di sini, bisa trekking di gunung atau mana ya. Tapi ini adalah sebuah ziarah, maka seperti yang disampaikan oleh Bu Lucia tadi, baik kalau sejak awal Bapak Ibu meniatkan diri untuk ziarah, entah membawa niat mau membuat silih sesuatu, atau menegaskan sesuatu, memohon sesuatu, dan itu nanti yang akan Tuhan sampaikan dalam perjalanan Camino yang melelahkan tetapi sangat indah ya. Maka secara khusus kami dalam komunitas Deverbum ini khusus untuk ziarah Camino itu beberapa kali mengadakan pertemuan awal seperti ini ya, supaya selain membantu secara fisik, tetapi lebih-lebih adalah membantu secara rohani karena ini adalah perjalanan ziarah dan bukan olahraga. Terima kasih Bu Lucia sharingnya. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau berkenan membuka video lebih nyaman nanti kita berinteraksi satu sama lain ya. Sekarang kita persilahkan Pak Ron dan Bu Teresia yang juga satu rombongan kemarin dengan Bu Lucia menjalani Camino bersama-sama untuk membagikan pengalamannya. Silahkan Pak Ron, Bu Teres. Selamat malam Romo, maaf saya potong sebentar. Mohon. Halo, selamat malam. Ya, silahkan Bu Santi. Ya, maaf Romo, saya izin potong sebentar. Saya Santi Romo. Saya ingin menanyakan ke Bu Lucia sepatu. Yang pertemuan lalu memang saya tidak hadir. Saya mendengarkan dari rekaman recording ulang. Itu Pak Willy kalau tidak salah. Katanya pakai Hoka yang Speedgood sepatu trail dan dia membawa 2 sepatu. Satunya lagi sepatu apa? Saya ingin tanyakan, kalau seandainya kita nggak pakai sepatu trail, kira-kira gimana ya? Kalau pakai sepatu kayak sepatu running biasa gitu. Apakah jalannya licin, resiko kepleset atau gimana? Jadi kok kemarin tuh yang Pak Willy kalau nggak salah itu kok menganjurkan sepatu trail. Terima kasih. Saya jawab ya, Romo ya. Terima kasih Bu. Ya, silahkan Ya. Bu Lucia. Iya, memang sebaiknya pakai sepatu trail karena ada waktu di mana kita jalan itu dengan kerikil yang kecil-kecil, Ibu.
Nah, kalau nggak pakai sepatu trail apakah bisa? Beberapa teman pakai bisa. Tapi ya mungkin harus lebih hati-hati begitu. Tapi kalau mau lebih mantap, eh, lebih sesuai dengan medannya ya sepatu trail. Dan saya pakai sepatu trail yang white karena kaki saya tuh biasanya rewel, karena kakinya gemuk ya, gendut gitu. Jadi sepatunya pilihnya rewel. Tetapi pada saat saya pakai itu hampir nggak ada masalah ya. Katanya nggak perlu penyesuaian bahkan dari beli Hmm. awal sampai terakhir tuh hampir nggak berubah. Jadi kalau Oh, masih sempat gitu, mungkin sebaiknya pakai trail. Ada jalan yang kerikilnya kecil-kecil soalnya, Bu. resiko licin kepleset ya Bu, kalau sepatu Risiko running licin. biasa ya. Iya, Ya, iya. Bu, izin Bu, mungkin itu Ibu dari saya. sepatunya seperti yang kemarin dibilangkan yang Bapak kemarin, apa Hoka Speedgoat 6 ya, kalau nggak salah ya. Nah, saya Itu itu kan? enggak jelas tipenya saya tuh apa ya, Bu. Tapi tipenya saya itu Hoka yang white dan trail. Oh, Nah, baik. kebetulan temannya kita juga ada yang pakai persis seperti saya bertiga. Jadi saya pakai sepatu yang kembar. Mungkin kita belinya pada saat yang sama mungkin. Oh, iya, iya. Terima Ya, kasih Bu. sama-sama Bu Santi. Saya mau nambahin ini pengalaman saya pribadi. Kaki saya pulang-pulang nih sampai sekarang masih biru nih, ya. Itu kenapa? Satu, karena saya salah. Saya pakai pakai sepatu yang nomornya ketika saya pakai di jalan mall enak. Ada longgar sedikit. Ternyata kita lebih baik pakai one size up. Saya pakai sepatu, saya perlu sebutin mereknya nggak ya? Cukup baik sebenarnya. Sepatunya trail cukup baik dan akhirnya saya nggak rasakan sih waktu itu saya jalan aja gitu. Tapi sekarang sampai sekarang kaki saya nih masih biru nih dua-duanya di ujung jempolnya. Kenapa? Kukunya. Ya, jadi ya kesalahan bukan pada sepatu, kesalahan pada saya. Kenapa? Waktu itu kita mesti pilih yang one size up atau kalau enggak yang wide. Ada yang bilang sepatu kaki saya modelnya panjang begitu nggak perlu wide, tapi saya bilang perlu wide karena kalau wide lebih ada longgar sehingga kaki saya nih jempol dan kelingking saya nih copot nih. Iya terlalu Jadi ini memang ya. paling enak white. Nah, saya nggak pakai white. Saya pakai sepatu Solomon. Salomon. Ya. Oh ya, Jadi kalau lebih baik yang one size up. Dan trail itu benar yang Bu Lucy bilang. Karena apa? Kita banyak ketemu jalan yang kalau udah ketemu batu tuh, waduh kalau kita pakai sepatu biasa, pasti kita punya ini apa telapak rada sakit tuh. Karena jalan kan panjang. Kecuali kalau jalan cuma 10 kilo. Ini kan sampai 30 kilo nih kita jalan. Begitu Ibu Lucy ya. 28 kilo. iya betul Pak. Dua puluh Panjang kita delapan tiga puluh. kita ketemu batu itu nyeri tuh kalau kita pakai sepatu yang Iya, lembut. Memang lebih baik pakai yang trail. Saya anjurkan gitu. Apakah kuat? Ada sih teman kita ada yang pakai sepatu sandal gunung tuh karena kukunya tuh dia sampai gitu, tabah gitu ya. Bisa juga sih gitu. Tapi itu mungkin dia udah terbiasa latihan. Ya, kalau kayak gitu kita menghindari seperti saya nih ketika menghadapi jalan batu, saya jalan ke yang rumput. Rumput kan memang iya, agak becek gitu, bukan agak becek, agak lembut gitu ya, agak basah-basah dikit, tapi kaki kita nyaman. Tapi kalau kita injekin batu terus, waduh sakit, apa sakit. agak nyeri telapak. Jadi sebaiknya sih memang pakai sepatu yang trail lah, karena kita banyak ketemu yang jalan batu gitu. Iya, Itu dari saya. Terima iya, kasih Pak. Ya silakan. iya. Sekarang mungkin istri saya mau menyampaikan pengalaman dia. Ada yang mau nanya lagi, kita tunggu aja dulu kan tentang sepatu. Ya, silakan Pak Roni Butris untuk berbagi pengalamannya dulu, nanti baru tanya jawab ya supaya nggak terdistract gitu. Ya, Oke. silakan Pak Roni Butris dulu. Saya dulu ya Romo ya. Selamat malam Romo Romanto, Bapak-bapak, Ibu dan teman-teman Kamino. Perkenalkan saya Trisha dan suami saya Roni. Kita peserta Kamino yang bulan Maret kemarin bersama Ibu Lucy. Umur saya 64. Oke, kami berdua diminta Romo juga untuk sharing pengalaman kami selama berkamino. Tidak pernah terbayangkan oleh kami menjadi peserta kamino dengan kondisi saya yang lemah. Kondisi saya memang masih memerlukan pantauan dari dokter. Sementara perjalanan kamino memerlukan fisik yang oke. Berjalan 5 hari, setiap hari dari pagi sampai sore. Tidak banyak yang akan saya sharingkan dalam hal ini seperti Ibu Lucy yang panjang dan jelas sekali.
Saya lebih mementingkan, menekankan bagaimana saya berniat untuk berkamino. Kata kuncinya sebenarnya kamino adalah perjalanan yang sakral. Ini menurut kami. Saya merasa perlu adanya kerendahan hati untuk berjalan bersama Yesus. Kami mengawali ziarah dengan intensi dan selalu membawa dalam doa. Kenapa? Ya karena deg-degan itu, karena kondisi saya yang sebenarnya tidak sefit seperti mereka yang sudah mempersiapkan diri untuk kamino. Karena dengan perawatan kesehatan itu bisa kambuh kapan saja. Mungkin Pak Bernard tahu, saya pernah minta ya Pak Bernard ya, makanan saya yang begini, begitu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi selama di sana, saya lepas tuh Pak Bernard. Saya makan semuanya Pak. Saya ikutin, Romo bilang makan ini, makan itu enak, saya ikut mau. Saya ikut mau. Dan untung tidak ada apa-apa. Oke. Untuk itu Roni mengajak saya untuk mempersiapkan diri. Kami berlatih jalan pagi di GBK 2 jam, mulai dari seminggu sekali, seminggu 2 kali, terus setiap pagi dengan menggunakan sepatu yang akan kita pakai untuk berkamino. Selain kita mempersiapkan diri dengan semua persiapan yang sudah diberikan oleh Romo dan grup kita waktu itu, membawa itu dan membawa itu, kita ikutin semuanya. Seperti Ibu Lucy juga, kita bawa 2 sepatu. Sampai jas hujan, sampai topi, semuanya ada. Semuanya ada, mau kita beli, mau sampai Vaseline pun saya pakai mau. Emang bener sih enak, jadi licin itu jari-jari. Vaseline, kita juga nggak kena blister sama sekali, ya cuman Roni kena di kukunya aja. Selain itu, sebelum berangkat, saya menyempatkan diri untuk mengaku dosa dengan Romo di Jakarta. Ada nasihat yang Romo titipkan dan baru bisa saya olah selama berkamino. Seolah-olah diberikan rahmat, penyerahan diri untuk mendengarkan suara Tuhan. Mungkin karena sehari-hari kita sibuk dengan kesibukan kita duniawi, sehingga kita susah untuk mendengar suara Tuhan. Itu menurut saya saat itu ya. Semua kami rasakan secara bertahap, dan rasanya semua peserta kemarin yang Maret ataupun yang sebelumnya pasti mengalami hal yang sama. Karena pada saat berkamino, seperti Ibu Lucy juga bilang, setiap pagi kita ikut misa pagi, itu sangat menguatkan. Dan bagi saya itu reflektif sekali, terjawab apa yang saya ataupun kami rasakan untuk berkamino. Intensi misa kita berikan setiap pagi yang sama, mohon kerendahan hati untuk mencapai pertobatan yang sejati. Seperti sharing saya yang di atas tadi, kalau fisik saya lemah, jadi usaha kita yang ketiga adalah check up ke dokter. Oke. Hasil lab darah saya di bulan Februari sangat tidak baik. Sedih sekali, kita down sekali. Hampir saya mau hubungin Pak Bernard. Pak Bernard, mungkin saya bisa batal nih. Karena hasilnya itu dokter mencurigai ke arah CA. Tapi ketika dokter membimbing perlahan untuk menormalkan kondisi, saya berseru kepada Yesus saat itu. Benar di rumah sakit, saya mungkin ada pasien yang dengar mungkin ya. Saya bilang, Yesus, saya mau berkamino, saya bisa berkamino. Saya butuh Yesus.
Di titik itu saya merasakan keadaan seperti diuji niat kami. Benar, saya sama Roni sudah hampir pesimis saat itu. Tetapi semua pesimis dan kecurigaan yang dari dokter tadi ternyata berubah. Di bulan Maret, beberapa minggu sebelum berangkat, hasil tes darah kembali normal. Puji Tuhan, hasilnya baik. Jadi bagi saya, pengalaman berkamino itu mulai dari persiapan, niat, adalah bagian dari semua perjalanan kamino. Sampai kita bisa sampai di tujuan yang sama, itu misa bagus sekali. Aduh, terharu sekali kita di gereja Santiago itu, aduh benar-benar terharu sekali. Sehingga saya bersama Roni merasa Yesus sangat bersama kami saat itu. Mengenai kepuasan yang menyenangkan, memang perjalanan yang menyenangkan, memang lelah seperti Bu Lucy bilang, tapi kita nggak ada yang ngedumel kayaknya, kita semuanya gembira. Kita semuanya gembira, nggak ada makanan pun kita gembira. Kita nggak ada makanan, kita pagi-pagi ya, pagi-pagi kita suka ambil telur tuh sedikit, jangan berebut, sama pastry-nya sedikit, masukin di tas sedikit. Jadi ketika siang-siang sedikit lapar, ada yang bisa keganjel, itu aja sih. Karena kadang-kadang kita nggak ketemu makanan, tapi Yesus menjanjikan makanan untuk kita selalu. Untuk saya itu saja. Mungkin Roni bisa lanjutkan. Ya, saya mau sedikit cerita mengenai keadaan istri saya. Fisiknya lemah sekali. Kita bahkan 3 minggu sebelum berangkat kita sempat melakukan medical check up, dan sebelumnya enggak, di bulan Februari itu terjadi ketika kita habis latihan di GBK, siangnya dia langsung ada diare segala macam, langsung drop, leukositnya segala macam drop, sampai akhirnya dicurigai cancer. Wah, dakdikduk. Kemudian kita diuji lagi, dibilang nanti sebelum berangkat, 2 minggu sebelum berangkat harus ketemu dokter. Hari kita ketemu dokter, akhirnya diperkenankan, belum begitu baik. Nah, ini puji Tuhan nih. Ini percaya, believe it or not nih. Selamat Kamino, dia makan sembarangan. Berat badannya mulai naik nih, mau makan sembarangan. Dan ketika di Lourdes, dia sempat minum, berkali-kali minum air Lourdes, dan ketika kita pulang, unbelievable. Dia pernah mencapai trombosit yang tinggi sekali yang tidak pernah tercapai. Gitu ya. Ya, kita percaya ini mujizat gitu, mungkin juga niat. Dan poinnya adalah ke kita Kamino, yang paling penting ya, seperti tadi Bu Lucy bilang, kita mood. Kalau mood kita jelek, pasti jelek. Jadi kalau dari pagi kita sudah bergembira, apalagi kita tiap pagi misa yang kita nantikan, ada misa gitu, itu betul-betul menguatkan. Dan juga buat saya tuh ya, teman-teman yang paling penting, rombongan grup. Teman-teman kita, saya menganggap tuh teman-teman semua itu adalah malaikat buat saya. Memberikan penerangan buat kami gitu, untuk kita berjalan terus. Sebetulnya pada hari ketiga saya udah hampir, saya cuma nanti berapa kilo saya mau naik bus, tapi syukur, puji syukur ya saya kuat gitu. Hari ketiga kuat, hari keempat yang paling berat. Sebenarnya itu hari keempat saya sudah mau naik bus, tiba-tiba ada seorang ibu. Oh ya, saya harus kasih tahu usia saya 66 tahun ya. Ada seorang ibu yang seusia saya ngajakin, Pak Roni saya nggak ada teman. Nah udah saya temen deh. Bu Akhirnya Yeti ya Pak. Bu Yeti, betul. Dan akhirnya saya tuh nggak bolong sama sekali gitu. Jadi saya selama tiap hari saya penuh. Hari keempat, hari terakhir, nah hujan tuh. Hujan, tapi yang seperti tadi Bu Lucy bilang, kita nikmatin banget. Kita nikmatin banget. Yang penting kalau pakaian kita proper, ada ponco, ada ransel yang cukup baik, pasti kita sampai. Ada payung. Ada payung ya itu. Angin segala macam, ada angin. Angin sih kalau hujan nggak apa-apa tuh. Setelah hujan ada angin, nah itu tuh gitu loh. Dingin 3 derajat, 2 derajat. Kita pikir kita nggak kuat, tapi setelah kita jalanin enak tuh. Itu. Jadi saya bilang itu mungkin bimbingan Roh Kudus ya. Kita percaya itu. Apalagi kita sampai di Santiago Compostela. Saya lihat beberapa orang tuh nggak ada yang nggak nangis tuh, beberapa orang nangis gitu ya, terharu. Jadi ketemu sesuatu yang ya kita mencapai apa yang kita mau, dan ya Roh Kudus bekerja lah gitu. Dan buat saya sendiri, mau ini pengakuan nih, biarin aja nih. Istri saya tadi dia bilang kan dia ngaku dosa ya, Bu. Saya udah sekian tahun saya nggak mengaku dosa loh. Saya nggak ikutin dia, mau. Akhirnya apa? Saya dituntun di gereja yang tempat paus di Paulus.
iya Paulus. bukan Paulus di apa em, Santa Maria Maggiore ya. Saya ngaku dosa di sana mu. Dan setelah itu istri saya bilang muka saya lebih cerah gitu. Seperti itu. Jadi memang ya ada hal kejadian yang kita tidak rencanakan terjadi begitu saja. Jadi itu pengalaman rohani saya gitu. Saya merasakan seperti itu ketika suatu kali Romo Hari bercerita mengenai apakah ada yang pernah ketemu setan, Beelzebul segala macam. Dia bilang selama umur 58 tahun Pak Romo Hari nggak ketemu yang namanya setan. Setan menurut saya bentuknya macam-macam. Godaan dari orang-orang yang kita temui. Tapi saya merasa bersyukur selama perjalanan yang saya temui banyakkan malaikat, termasuk malaikat saya itu Ibu Lucy gitu. Itu aja mu pengalaman kami mu. Jadi kehidupan spiritual juga kita merasa lebih enak, dibimbing segala macam gitu mu. Jadi bahkan kalau saya mengatakan saya nggak berkomentar mengenai toda, tapi saya ingin mengatakan bahwa saya nggak kapok, bahkan saya mau ngulang lagi nih tahun depan kalau memang dikasih kesehatan gitu mu. Terima kasih. Amin. Ya, makasih Bu Tris, Pak Roni, pengalaman rohani yang didapatkan sangat indah ya. Maka kalau orang banyak pertanyaan datang ke saya, nanti harus melakukan apa, akan mendapat apa, jawabannya seperti yang disampaikan oleh Bu Tris dan Pak Roni, akan didapatkan di sana. Dan setiap orang itu berbeda. Yang penting kita memulai itu dengan niat baik ya, tadi yang Pak Roni dan Putri sampaikan. Tuhan sendiri yang akan membukakannya dan akan memberikannya kepada kita pada saat itu ketika kita menjalani. Tidak seperti jualan para marketing ya, kita menentukan target harus laku sekian dan sekian, bukan, tetapi kita meniatkan niat yang baik dan di sana Tuhan yang akan memberikannya kepada kita. Nah, sebelum kita buka untuk tanya jawab, saya akan share screen sebentar untuk perlengkapan yang perlu kita punya, perlu kita siapkan, meskipun nanti juga akan saya bagikan di WA Group ya. Sebentar saya share screen dulu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, perlengkapan kami yang tolong disiapkan sejak sekarang, mumpung kita masih punya beberapa bulan untuk menyiapkannya. Pakaian disarankan itu t-shirt yang dry fit. Tadi Bu Lucia sudah sampaikan, kita hotelnya itu menginap malam 3 malam. Jadi tidak perlu banyak-banyak karena sore hari kita bisa mencuci pakaian, biasanya sampai di hotel itu jam 3 atau jam 4 atau jam 5 sore ya, itu sudah sampai di hotel lagi. Celana panjang sport atau celana pendek kalau panas, cuaca sekarang tidak bisa diprediksi seperti di Indonesia sekarang. Sekarang kan kalau pagi sampai siang musim panas ya, kalau sore sampai malam musim hujan di tempat kita. Jadi cuaca juga susah diprediksi. Jaket anti UV itu kalau panas perlu. Saya bukan agennya Uniqlo, tapi saya cuma tahu Uniqlo ya. Bisa merek lain. Lalu ada kaos tangan. Nah, kaos kaki itu sebaiknya yang ada jari-jarinya supaya jari-jari kaki kita tidak saling bergesekan karena kita akan jalan 25-30 kilo cukup panjang. Kemudian legging tidak wajib tetapi bisa sangat membantu. Ada jas hujan modelnya ponco, bisa dibeli di Decathlon, tapi juga ada yang memakai yang sekali buang yang tipis itu supaya nanti tidak memberatkan koper kita. Mantol hujan sepatu kalau pas hujan itu sangat dibutuhkan sehingga kaki kita tidak kedinginan. Lalu topi entah yang biasa, entah yang waterproof, yang ini kalau ibu-ibu penting ya supaya mukanya nggak kebakar soalnya. Kalau bapak-bapak agak cuek sih. Jaket windproof ini penting karena yang lebih menyiksa itu bukan suhu dingin tetapi angin. Penting kalau membawa jaket yang windproof ya. Tadi jaket anti UV sudah. Lalu peralatan
Yang pertama sepatu, disarankan membawa 2 pasang sepatu dan sudah dipakai sejak sekarang, bukan beli yang baru. Dan yang disarankan yang depannya itu lebar, bukan yang menyempit, karena kalau perjalanan kita panjang, yang sempit itu bisa menyiksa jari-jari kita. Dan tadi Pak Roni juga menyarankan memakai sepatu 1 nomor di atas. Kalau Bapak Ibu biasa pakai nomor 1 saat Camino, lebih baik memakai yang nomor 42 sehingga menghindari blister. Disarankan itu trail shoes, itu sarannya ya. Lalu tongkat itu wajib dibawa karena ini akan menopang kita entah waktu naik entah waktu turun, dan sehingga kita tidak sekedar punya 2 kaki tetapi 4 kaki. Ini penting ya. Kemarin dari pengalaman peserta disarankan membawa selotip besar yang dari kertas untuk jaga-jaga kalau hujan, jaket sepatunya itu perlu diselotip sehingga nggak kemasukan air. Lalu kantong plastik yang ziplock, ini untuk menaruh barang-barang kita, handphone, uang, segala macam kalau hujan ya. Kemudian backpack, ya kita menyarankannya 10 liter, tapi kalau Bapak Ibu bawaannya banyak bisa yang lebih besar. Terima kasih Bu Lucy, Pak Roni, dan Bu Tris, karena kemarin berkamino di bulan Maret, ternyata itu bulan yang kurang baik untuk berkamino ya, karena kafenya masih banyak yang tutup. Lalu gara-gara pengalaman mereka kita geser, yang sebelumnya kita rencanakan November, kita geser ke September, Oktober, karena kafenya sudah buka semua. Jadi Bapak Ibu yang akan berangkat September nanti, dari segi akomodasi akan lebih terjamin, makanan lebih banyak di kafe-kafe itu. Kemudian deker di lutut, terutama yang punya masalah lutut, bisa membantu untuk berjaga-jaga. Ada juga yang dulu teman saya tahun lalu itu memakai ini ankle sport ya, karena dalam perjalanan itu kadang-kadang sakit. Kalau ada plester seperti ini itu cukup membantu sehingga bisa mengurangi rasa sakit di ankle. Kemudian obat-obatan yang perlu dibawa adalah vaselin kaki. Jadi sebelum pakai kaki, semua jari-jari itu divaselin supaya licin. Ini membantu untuk menghindari blister. Nah, kalau kita blisteran, itu biasa sebenarnya. Semua orang atau hampir semua mengalami blister, baik kalau Bapak Ibu membawa plester anti blister seperti ini. Ini tokonya di Watson Takashimaya katanya ada. Kalau Bapak Ibu bisa membeli di sana atau menitip, itu nyaman yang bentuknya ada gel atau ada bulan di tengahnya, itu cukup nyaman ya. Kemudian jarum dan obat steril, kalau blister malam hari harus segera ditusuk, airnya dikeluarkan dan diberi obat steril supaya besok paginya sudah nyaman untuk jalan kaki lagi. Magnesium biasanya dari Toda, dari Golden Nusa, nanti Bernard yang akan menyediakan. Lalu ya ini ya biasanya ada arak gosok, balsem, Voltaren, segala macam itu, terutama malam pertama ya, itu arak gosoknya dikeluarkan semua karena memang pegel-pegel, kita kaget perjalanan biasanya latihan di mall, tiba-tiba latihan beneran ini di medan yang cukup menantang. Lalu ada obat-obatan pribadi, vitamin, dan segala macam. Nah, saat Camino kita menginap hanya di 2 hotel, jadi masing-masing itu 4 malam, ada kesempatan untuk mencuci baju atau istirahat yang lebih nyaman. Nah, disarankan sore hari setelah Camino sampai di hotel, kakinya direndam atau diguyur air dingin
selama mungkin, selama Bapak Ibu kuat, supaya otot yang mengembang karena perjalanan yang panjang bisa segera mengecil lagi pembuluh darahnya sehingga kita bisa nyaman kembali. Makan pagi disediakan di hotel, makan malam disediakan di hotel, makan siang Bapak Ibu cari sendiri. Cukup banyak kafe di sepanjang jalan. Tadi yang sudah disampaikan harus mencoba pulpo. Pulpo itu oktopus ya, itu harus dicoba, itu nikmat sekali. Dan juga orange juice, dan juga jangan lupa ngebir di sana. Jadi itu yang menjadi boosternya. Baik, saya persilahkan kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Bernard dari Golden Nusa yang membantu tur kita, atau kepada Bu Lucy, Pak Roni, dan Bu Tris ya. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Maaf Romo dan teman-teman semuanya, apakah suara saya terdengar ya? Terdengar. Terdengar. Ya, iya Pak, silahkan Pak Wadiono. Sebetulnya pertanyaannya satu, saya nge-teks Bernard sudah beberapa kali dan tiap kali pertanyaan saya, apakah sudah ada tambahan dari peserta yang sudah membayar DP? Karena saya agak khawatir apakah kalau jumlahnya katakanlah di bawah 20 masih akan mungkin jalan atau tidak ya? Itu pertanyaan yang terus apa namanya ganjel di saya tuh Romo. Jadi mungkin ada yang bisa bantu Bernard mungkin. Oke, ya baik Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi seperti yang Pak Wadiono pernah tanyakan, untuk grup ini saat ini sudah ada 23 orang yang mendaftar, dan untuk yang mendp itu sudah ada 18 Pak. Kayak gitu. Jadi kita sih tetap optimis karena kan keberangkatan masih di bulan September ya Pak. Jadi kita juga masih push selling seperti itu. Jadi kita usahakan untuk target minimal keberangkatan di 30 akan tercapai seperti itu Pak. Ya kalau 18 sudah mulai bertambah lumayan, karena beberapa kali saya tanya Bernard macet di angka 14 itu. Saya juga sebetulnya bingung kok kenapa mendadak ingin ikut ya, karena nggak tahu apa yang terjadi, mendadak kok rasanya terpikir dan kemudian mulai baca buku yang ditulis oleh Romo itu, dan kelihatannya memang menjadi menarik sekali meskipun rute yang hampir sama pernah kita jalani bersama teman-teman SMA yang pakai road trip ya, dengan dari jalan darat dari Lisbon sampai ke Santiago dan kemudian diteruskan ke Bilbao. Jadi ini memang nggak tahu, mungkin ini memang ada dorongan ke sana. Kedua, saya juga agak surprise Pak Roni nggak pernah ketemu di GBK. Saya biasanya jalan di GBK. Oh ya, jam berapa Pak? Biasanya saya jam 6 kurang sedikit sampai jam 7 kurang sedikit, 1 jam pulang. 2-3 kali seminggu Kita mencoba. biasanya, saya nungguin istri biasanya mulai jam 7 Pak. Jam 7 pagi Pak. Oh, oke. Ya, jadi selisipan Pak kalau gitu. Saya pulang, Bapak datang. Jadi memang tadi menarik untuk mendengar bahwa Bu Lucy mencoba sampai berjalan 9 kilometer. Sampai sekarang ini yang pernah saya lakukan adalah rata-rata memang 1 jam aja, kita sekitar 5 putaran GBK, dan kita menggunakan memang Speedgoat ini pernah saya gunakan dulu, dan sekarang saya juga sudah beli untuk yang persiapan ke Camino ini, memang akan saya coba pakai juga karena sarannya harus dipakai. Sekedar komentar aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wadiono. Silakan Bapak yang Romo, mau. saya boleh nambahin nggak Romo? Ya, silakan Pak Roni. Nah, tadi kan Bapak bilang baca-baca gitu. Mungkin kalau yang suka baca, coba deh. Saya juga sebelum Camino ini saya baca bukunya Paulo Coelho, tuh judulnya Pilgrimage kalau nggak salah itu. Itu buku bagus, tapi memang itu panjang sih.
dari rute Prancis sih. Tapi itu mungkin juga ada rasa penasaran setelah baca buku itu seperti itu gak? Tapi yang saya alami juga berbeda sih, Mo. Tapi itu mungkin buat referensi kalau ada yang suka baca tuh bukunya Paulo Coelho. Terima kasih Pak Roni, saya akan coba cari bukunya. Saya baca 2-3 buku Paulo Coelho, cuman yang justru yang paling ngetop di Alchemist nggak pernah bisa Di selesai Alchemist, ya, saya. saya juga udah baca itu. Paling sulit. Iya, Terima iya. kasih. Iya. Nanti saya share PDF-nya di grup ya. Sudah ada grupnya belum ya, Bernard ya? Untuk grupnya belum, Romo. Nanti mungkin setelah ini atau minggu depan dibuat ya, Romo ya. Ya, saya nanti saya punya PDF-nya, saya share di grup nanti. Ya, terima kasih Romo kalau gitu. Terima kasih Pak Wadiono. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Izin Romo, boleh bertanya Ya, mengenai ini silakan. kedengaran nggak ya sebenarnya? Kedengaran kan ya? Dengar ya, dengar ya. Dengar, Bu. Oh, oke. Tadi saya cukup menyimak sharingnya Ibu Lucy, Ibu Tris dan Pak Roni, terutama mengenai sepatu. Saya juga modelnya tuh ragu sama diri sendiri, ragu mampu nggak sih gitu. Dalam hal umur, saya basically lebih muda sih dibandingin Ibu Lucy atau Ibu Tris dan Pak Roni. Tapi saya tidak dan jarang sekali olahraga dulunya gitu. Nah sekarang memang tiap hari, terutama sejak COVID itu emang sering jalan paling enggak 5 kilometer dan nggak pernah yang namanya trekking gitu. Pernah saya trekking sekali di Sentul, saya nggak tahan panas. Jadi teman-teman saya yang lain sampai kebetulan saya temenin anak saya sama teman-temannya dan ibu-ibu. Yang lainnya itu eh, sampai tujuan, sementara saya ngomong ke tour guide-nya, saya bilang, aduh saya nggak kuat nih, saya nggak tahan, panas banget gitu kan. So saya stop di nggak tahu di berapa meter lah ya, saya stop terus saya duduk aja di situ nungguin gitu. Ini satu hal kalau saya bisa sharing pengalaman, tapi satu hal lagi saya sempat trekking di daerah puncak. Nah itu saya berhasil sampai tujuan. Itu sekitar 30 menit. 30 menit berhasil dan itu saya pakai sepatu kebetulan trekking nggak tahu ya boleh sebut merek nggak, kebetulan saya beli Hoka ya karena kemarin kan pada mention Hoka, tapi waktu yang trekking itu saya pakainya Adidas T-Rex. Nah itu berat banget ya tuh sepatu gitu, dan saya kan trekkingnya tuh di puncak, jalan ada yang becek ya, tipikal jalan desa di Indonesia di daerah puncak, becek dan ada batu tapi tidak terlalu berbatu. Jadi pertanyaan saya adalah dengan sepatu yang berat gitu, itu tuh oke-oke aja atau malah kayak itu berat banget nih gitu. Tapi terus terang yang terjadi pada saya waktu saya trekking di puncak, saya nggak berasa berat gitu. Saya sebelumnya waktu yang trekking di Sentul itu saya pakai sepatu biasa dan itu licin dan saya nggak tahan, saya nggak kuat, udah panas licin dan I stop gitu. Saya stop di tengah-tengah perjalanan gitu. Tapi ketika saya ganti sepatu yang trekking, I feel way easier gitu, lebih gampang gitu. Jadi pertanyaannya adalah dengan sepatu yang lebih berat, apa benar gitu ya? Maksudnya apa ya? Tolong correct me if I'm wrong gitu kan. Kalau sepatu berat itu nggak apa-apa gitu untuk perjalanan jauh, karena setahu saya sepatu trekking itu kayaknya berat-berat ya karena tebal-tebal juga gitu. Itu aja, thank you. Terima kasih Romo, Pak Bernard dan Ibu Lucy dan Pak Roni dan Ibu Terima Tris. kasih Bu Sila. Silakan Bu Lucy atau Pak Roni atau Bu bisa saling menjawab dan menambahkan ya. Ya, mungkin dari saya dulu, nanti Pak Roni yang menambahkan. Eh, saya ini terpaksa promosi sepatu ya, karena saya cuma punya sepatu satu itu yang saya bawa. Yang satunya sepatu bersih lah, yang satu sepatu benar-benar sepatu kotor, kena hujan, kena got dan sebagainya, itu yang sepatu Hoka itu. Sepatu trekking dia memang tebal-tebal, memang seperti kayak banyak giginya, tapi enteng, sangat ringan. Kalau berat pasti akan mempengaruhi karena kita jalan lama ya, dan
pada waktu kita jalan ini, saya sendiri kan tidak pernah jalan segitu lama. Saya mencari apa ya irama yang membuat saya itu tahan lama gitu ya. Nah, itu saya mencari celahnya saya sendiri dan juga dibantu dengan sepatu yang ringan. Memang sepatu itu sangat ringan, Ibu. Meskipun judulnya trekking, tapi bukan trekking yang berat gitu. Karena bawahnya juga kalau nggak salah bukan karet yang tebal itu ya. Karet Hmm. yang berat itu bukan, sangat ringan Ibu, kalau yang setahu saya. Nah ini mungkin dari Pak Roni, dari Ibu, Bu Tris. Iya, Hoka memang lebih ringan ya, Roni. Oke, lebih ringan. Oke, saya pengalaman saya bawa 2 sepatu kemarin. Satu Salomon, satu Hoka. Kebetulan satu yang Salomon yang saya pakai walaupun trekking ringan. Ada merek lain lagi, saya juga pernah naik gunung segala macam itu berat. Tapi kalau Salomon tuh enteng walaupun dia trekking. Trekking dan agak tebal gitu, agak keras tapi dia ringan. Yang saya rasakan gitu. Lebih ringan dibandingin beberapa yang saya pernah pakai lah, ada satu merek gitu. Ya. Jadi dia ringan, apalagi Solomon lebih ringan lagi, betul Bu Lucy. Saya lihat favorit sih kemarin, saya lihat banyak yang pakai itu. Iya. Hoka ringan. Saya bawa 2, satu saya pakai Hoka, satu saya pakai Solomon. Gantian tuh hari keberapa gitu saya sempat pakai Hoka sebentar gitu. Ya. Nah, ini Ya, satu karena lagi dia saya ingin tambahkan lagi nih, Bu Lucy mungkin ingat ya. Nanti tolong ukur kecepatan kita ya. Mungkin minimal tuh kecepatan iya, 4 kilo apa 5 kilo. Nanti kalau enggak nanti kita akan nunggu-nungguan gitu. Nunggu-nungguan. Jadi maksud saya tuh diatur. Kita hari pertama tuh kayak kita agak miss gitu. Jadi misalnya jarak iya. 10 kilo pada saat 10 kilometer terakhir lebih baik kita ukur diri. Kalau kita kecepatan 8 kilo lebih baik sih jangan gitu nunggu gitu. Tapi maksud saya tuh nanti tolong tour leader juga kasih tahu. Karena waktu itu hari pertama kita agak miss ya Bu Lucy ya. Sampai malam. Iya. Karena kita Heeh. waktu itu kalau andai kata dikasih tahu, kebetulan ada teman kita grup 1 tuh dia agak terkilir gitu. Jadi nungguin itu cukup lama. Jadi maksud saya tuh kita ukur diri kita juga gitu. Jadi itu pengalaman supaya tidak menunggu-nunggu. Jadi kita juga tahu kan kalau kita latihan tuh mungkin ada yang 4 kilo, ada yang 5 kilo, berbeda-beda. Yang 4 kilo sih ideal gitu ya. Nggak Iya, apa-apa. 4 kilo paling paling. Nah, hari pertama itu saya menambahkan Pak Roni, mungkin saya seperti biasa saya takut agak telat, jadi saya agak di depan. Jadi saya bersama 5 teman yang lain tuh sampai Nomor dulu. 1. Tapi ada grup yang cukup banyak yang di belakang. Nah, ini mungkin karena mereka tadi itu tidak diberi waktu ya, kurang lebih 4 Ya. kilo, 1 jam itu 4 kilo atau berapa gitu ya. Sehingga mereka tuh banyak menikmati perjalanan foto, kafe, duduk-duduk, ngobrol, mungkin itu. Ya. Sehingga euforianya tuh masih kerasa. Nah, besok pagi mereka udah tetap menikmati tapi dengan apa time frame yang lebih jelas. Sangat sangat bisa dinikmati meskipun lelah. Begitu ya Pak Roni ya? Ya. Tapi menanggapi lagi mengenai sepatu tadi pertanyaannya ya, Ibu Sila ya. Itu kalau saya merasa Hoka emang ringan, Salomon lebih berat sedikit karena dia trail kan ya. Tapi untuk saya nyaman karena untuk saya itu stabil. Jadi stabil, jadi nggak kepleset. Kalau ringan tuh Iya. kayaknya keenakan kakinya gitu ya. Kalau di saya ya, kalau di kaki saya gitu. Tapi memang Hoka lebih ringan. Itu saja mungkin tambahan sepatu. Iya, terima kasih Bu Lucy, Pak Roni, Bu Tris ya. Biasanya memang pakai hoka sama on cloth ya. Saya juga bukan agen sepatu, tetapi itu yang bagi mereka nyaman. Silahkan Bapak Ibu memilih ya. Ya mungkin kalau belum beli lebih baik dipertimbangkan yang mana dicoba semuanya gitu ya. Karena ada teman saya tuh beli sampai 3 sepatu dan terakhirnya pun masih tidak cocok gitu dengan berbagai merek. Sampai dia bilang, kamu kok nggak ngomong sih kalau pakai Hoka? Aku bilang, loh, aku kan sudah diberitahu di dalam grup. Banyak yang membahas begitu. Dan ya ujung-ujungnya kalau sudah sampai di sana agak sulit ya mau ganti sepatu. Seperti itu. Mungkin kalau bawa sepatu sandalet sebagai serap juga bagus tuh. Ya, heeh. Kalau udah Kemarin ada teman kita ya Bu ya,
Ya, Nah, Mm-mm. sepatu Nah, kedua. ini cara turun ya mungkin ya. Jadi pada hari pertama itu saya bersama 5 teman saya yang di depan itu kita ada jalanan yang sangat turun. Entah kenapa ya, dia merasa sepatunya sudah cukup besar. Entah kenapa kakinya dia itu kuku-kukunya tuh eh, kelepas gitu, agak ini. Jadi ada yang mengatakan dia kurang ini kalau jalan itu seharusnya kakinya tuh agak ditekuk sedikit gini kalau turun. Jadi jangan ditabrakkan ke sepatu. Nah, itulah yang dia akhirnya mengalami infeksi dan memerlukan obat antibiotik itu. Nah, selama perjalanan, jadi sehari dia istirahat karena kukunya dia itu agak terkelupas karena dia juga kelihatannya kukunya ada lebihnya, tidak dipotong rata. Besok paginya dia jalan kembali dengan dipinjemi sepatu gunung. Jadi bagus juga sih untuk cadangan dan dia bisa jalan kembali bagus. meskipun kukunya dia berbiru-biru dan sudah Iya. seperti itu. Ya. Oh iya, mengenai jalan turun ya. Buat saya tuh kemarin turun agak berat hari pertama tuh. Turunnya curam Iya, banget gitu ya. iya yang Itu itu pas kenanya tentu itu kita si berasa. Anita Nah, itu saya diajarin sama Romo Hari itu cara turunnya. Yaitu pakai kaki kita bebek. melebar begitu seperti apa ya? Jadi ngengkang gitu istilah orang Betawi bilang gitu ya, begitu. Dan itu membantu tuh betul. Walaupun ya ada beberapa saya juga lakukan zigzag gitu ya. Waktu itu Romo Hari ngajarin, Romo Hari kan pendaki gunung ya. Jadi diajarin tuh. Iya. Dan itu bermanfaat tuh. Jadi seperti itu cara turunnya juga kita diajarin itu loh. Karena itu kalau kita cara turunnya salah, ya kuku kalau enggak juga dengkul ya berasa sakit apa pegalnya gitu. Gitu sih. Iya. Ya, terima kasih Bu Lucy, Pak Roni, Bu Tri sekali lagi. Nanti bulan September yang menemani Romo Budi Nugroho itu teman seangkatan saya sejak di seminari menengah ya, jadi seumur sama saya, tapi dia trekking juga lebih Oh, good. sering trekking daripada saya. Di bawah Ibu nanti akan ditemani, akan dipandu bagaimana melakukan perjalanan juga. Silahkan Bapak Ibu kalau masih ada yang mau bertanya, ada kesempatan. Iya, malam Romo. Ini ada yang bertanya di kolom chat dari Pak Wadiono. Apakah rute yang bulan Maret sama dengan yang akan datang di bulan September? Mungkin saya bantu jawab ya Romo ya. Iya, iya. Oke, baik Pak Wadiono. Jadi untuk rute dari yang Camino sebelumnya di bulan Maret dengan Camino yang di bulan September itu rutenya sama. Kita melalui dari kota Saria. Jadi rute Camino ini rute Camino yang aman, nyaman bagi pemula. Jadi seperti itu sih Pak. Jadi rutenya sama, treknya juga sama. Terima kasih Pak Bernard. Ya, Karena ingin sama-sama. double check apakah rute ini sudah dites oleh para Caminoers yang sebelumnya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Ya, izin menambahkan ya, Pak Wadiono, bahwa rute ini rute yang sangat umum ya, karena banyak sekali yang mulai jalan dari rute Saria ini, dan sepanjang jalan kita bertemu dengan banyak orang. Kalaupun kita terpisah dari rombongan ya, kadang kita berdua, bertiga, berempat gitu ya. Jangan khawatir juga karena rambu-rambunya itu ada setiap beberapa ratus meter gitu. Jadi cukup mudah dilihat, cukup mudah di, di tidak akan tersesat lah istilahnya seperti itu. Jadi sangat sangat jelas arah-arahnya, rambu-rambunya seperti itu. Terima kasih Bu Lucy. Ada teman yang pernah jalan dengan rombongan sendiri dan ada guide yang katakanlah pernah melakukan Camino beberapa kali sebelumnya. Waktu saya share rute ini, dia mengatakan di salah satu hari, saya lupa hari ketiga atau apa itu, yang dia bilang itu rute yang menurut dia paling berat karena itu sebetulnya menurut dia yang paling ideal Camino yang rute ini dikerjakan dalam 6 hari tidak 5 hari. Sekedar masukan dari teman yang sudah menjalankan Camino. Terima kasih.
Ya, rute ini sudah saya coba dulu tahun lalu. Biasanya memang dengan komunitas kami, kelompok baca kitab suci itu komunitas di Verbum. Selain membaca kitab suci juga ada kelas-kelas pengajaran, juga ada baksos kemana-mana, tetapi ada ziarah ya. Dan biasanya saya ikut di kelompok yang pertama. Untuk ya kelompok pertama itu kan untungnya mungkin turnya akan memprovide kita lebih bagus karena kelompok pertama supaya nanti diulang lagi, atau kelompok pertama ya masih kacau-kacau begitu ya, tapi saya selalu ikut di rombongan pertama untuk merasakan dulu rute-rute yang ditempuh termasuk Camino ini. Kelompok saya yang pertama tahun lalu itu busnya belum teratur seperti kelompoknya Bu Lucy. Jadi kita mencari pola bagaimana, lalu sampai ketemu bahwa bus itu akan berhenti di titik-titik tertentu dari 25 km yang akan kita jalani, tempat di mana dia akan bisa parkir. Sehingga kita cukup aman sebenarnya. Kalau saya nggak kuat 5 kilo ya, di depan itu ada bus yang menunggu kita, nanti kita akan bisa di bus sampai ke titik di mana kita akan berhenti. Nah, itu yang diatur. Lalu hari yang ketiga memang paling panjang, 30 kilo, tetapi menurut pengalaman teman-teman ini tidak berat, sebab hari pertama itu yang paling tidak enakan, tiba-tiba harus berjalan 22 kilo, biasanya nyaman di mall, tetapi hari kedua itu lebih enak, dan hari ketiga itu lebih enak, kita lebih kuat ya. Dulu rombongan saya yang paling tidak enak itu hari keempat, karena semakin hari semakin panas luar biasa. Hari yang kelima itu sudah semakin kuat dan kita tidak cepat lelah lagi. Jadi kita hari yang ketiga dari 25 kilo itu memang ada yang di break 15, tetapi rasanya terlalu lama nanti Camino-nya. Di samping itu badan kita sudah terbiasa sebenarnya pada hari yang ketiga, keempat, kelima kita sudah relatif lebih kuat daripada hari yang pertama. Itu Pak Wadiono. Terima kasih Romo, betul saya barusan lihat contekan memang dia mengatakan hari ketiga yang jaraknya sekitar 29 kilo kata dia. Terima kasih Romo. Iya. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang mau tanyakan Oh iya, supaya menambahkan Bu ya. Sila tadi ya Romo, bahwa Bu Sila tadi tidak tahan kalau jalan dengan kondisi panas. Nah kebetulan waktu kemarin itu kita takut karena kedinginan, karena hari pertama, waduh -1, ini bagaimana kita jalan ya? Kita pakai kita pakai baju tebal, baju apa segala macam. Setiap menit kita lihat berapa berapa sekarang derajat. Oh, 0 derajat, lumayan naik daripada -1. Lalu kemudian +1. Kita mulai jalan di sekitar +2 atau 3, tapi dalam waktu 15 menit kita udah enggak pakai itu lagi karena udah enggak perlu lagi tubuh kita bisa menghasilkan panas. Terus yang kedua, udara di sana relatif sangat mendukung. Memang kalau di Indonesia kita berjalan 30 kilo mungkin enggak kuat. Tapi kalau di sana sangat memungkinkan. Atau nanti kalau September mungkin enggak beda jauh ya udaranya. Sekitar 15 atau 16 itu sangat enak sekali. Jadi kalau udara cukup mendukung di sana, bukan seperti di Surabaya atau di Jakarta. Ini ada pertanyaan mengenai Google Map, apakah bisa berfungsi? Bisa berfungsi, internet bisa berfungsi. Biasanya tour guide kita itu akan memberikan titiknya bis berhenti di mana ya. Jadi misalnya pada kita lagi etape keberapa, bis berikutnya berhenti di mana. Bis berikutnya berhenti di mana. Lalu titik terakhir berhenti di mana. Itu biasanya bisa diberikan dan internetnya cukup bagus. Iya, terima kasih Bu Lucy. Apakah akan tersesat? 99% tidak akan tersesat.
karena selalu ada sidekicks-nya ya. Ada tugu, lalu ada panah warna kuning. Itu 100-200 meter akan selalu ada. Itu bagus sekali. Kalau Bapak Ibu berjalan 200-300 meter nggak ketemu panah kuning lagi, silahkan balik saja. Ya, itu berarti Anda tersesat. Karena setiap 100 meter pasti ada tanda-tanda kuning itu dan sangat jelas. Kemarin banyak dari teman itu juga berjalan sendiri-sendiri dan mereka tidak tersesat karena selalu ada tanda-tandanya dan nggak akan ditipu oleh orang kayak di sini ya, patok-patoknya dicuri itu. Selalu ada patok-patok yang bisa kita lihat dengan sangat mudah sehingga berjalan sendirian pun hampir tidak akan pernah tersesat. Ya, silakan kalau masih ada yang bertanya, Bapak Ibu sekalian. Malam Romo, ini ada yang bertanya dari Ibu Josi. Satu hari jalan berapa kilometer? Paling panjang berapa kilometer? Nah, mungkin izin jawab Ibu Josi ya. Jadi kalau misalnya per hari itu rata-rata sekitar 20 sampai 28 kilometer. Yang paling panjang seperti yang diinfokan dari teman-teman sama Romo itu di hari yang ketiga, Ibu. Seperti itu. Menambahkan mungkin yang terpanjang tuh ketiga dan keempat. Kenapa? Karena yang keempat itu agak yang kelima itu rencananya kita akan jalannya lebih pendek supaya kita bisa lebih lama di Santiago de Compostela-nya di situ. Jadi agak ditarik ke hari keempat seperti itu. Tapi kita jalan di hari kelima tuh pendek banget, cuman berapa ya? 2 jam mungkin ya Pak ya, 1 jam ya, Bu 5 Tris ya? kilo. Cuma 5 kilo doang ya, 1 jam lebih lah. Jam lebih. Jalan, terus udah kita sampai di gereja, lebih tenang, lebih apa, habis itu kita bisa waktunya banyak yang lain. Kita ikut misa soalnya, Bu. Iya. Nah, kita ikut misa. Ya, jam 12 siang ya. Misa terakhir untuk peziarah ya. Iya. Ya, betul. Betul, Bu. Silahkan Nah, Bapak ini Ibu kalau masih ada pertanyaan langsung aja ya. Saya tuh selalu dimanjakan kalau ngajar itu ada hostnya, jadi saya nggak pernah baca chat. Selalu dibacakan oleh host. Sekarang saya bingung kalau harus nge-host begini. Bapak Ibu bisa langsung tanya, buka apa, unmute aja, lebih mudah. Nah, ini saya cuma mau sharing yang pengalaman lucu-lucu aja. Oh ya, silahkan kalau Bu Santi. Ya, permisi Bu, saya mau tolong tanya untuk internet handphone pakai apa ya? Saya kebetulan pakai Telkomsel. Apa pakai buka signal, buka paket, beli paket yang Eropa atau enak beli SIM card bisa? Itu Pak Bernard bisa bantu jawab. Mungkin ada beberapa pilihan peserta. Kalau saya sendiri beli paket, tapi Pak Bernard juga mungkin menyediakan ya waktu itu ya Pak ya, beberapa Ya, orang. ya Ibu jadi Lucy, iya gimana Ibu Santi? Ibu Lucy pakai ini, pakai paket Telkomsel yang beli paket Eropa itu ya? Iya, karena Oh, saya waktu itu setelah dari tour ini saya masih lanjut, jadi saya beli paket itu. cukup oke ya Bu? Oh sangat Pakai oke. Saya selalu pakai beli, saya lebih gampang beli buat saya ya. tidak ganti SIM card langsung beli paketnya yang Eropa gitu. Heeh, Ya. iya, Oh, saya selalu pakai itu. Saya ya juga makasih pakai ya. paket. Saya pakai Indosat, istri saya pakai Telkomsel. Beli paket juga ya Pak ya, sama ya. Iya, Heeh. terima kasih. Oke, mungkin izin menambahkan juga. Jadi kalau SIM card itu sebenarnya bebas, jadi bisa dipilih dengan provider masing-masing Bapak Ibu. Jadi misalkan mau dicarikan SIM card Eropa itu melalui kita juga bisa. Itu nanti akan diinfokan oleh tour leader kita. Biasanya 1 minggu atau 2 minggu sebelum itu sudah diinfokan. Siapa aja yang mau beli SIM card Eropa nanti akan dibagikan pada saat di airport. Seperti itu. Ya, sementara menunggu mungkin ada pertanyaan, saya nambahkan sedikit. Selama kita di Camino, tour ini menyediakan satu
saya nggak tahu ya apakah ke depannya menyediakan local guide lagi apa enggak gitu ya. Tetapi ada local guide, ada guide yang menunggu kita yang paling depan dan yang paling belakang gitu. Jadi rombongan yang terbelakang dan yang terdepan ini kayaknya terjaga, enggak. Kecuali saya mungkin hari-hari terakhir saya bilang udah saya nggak usah dijaga, saya jalan sendiri. Dan silakan jaga yang lain gitu karena saya tahu sudah saya tidak akan tersesat seperti itu. Jadi cukup cukup terpandu ya. Lalu mau sharing juga ya, karena kita kekurangan kafe yang buka dan untungnya teman-teman kita ibu-ibu ini kreatif semua ya. Tadi itu ada yang bawa telur, ada yang bawa pisang. Tapi itu demi kebutuhan utama ya. Jadi kita ada yang bawa roti. Jadi tengah jalan kita tuh pada sharing bekal ini dan kita makan bersama gitu. Tidak tertutup kemungkinan juga kadang kalau kita karena kafenya juga terbatas dan kita juga ingin buang air kecil, ya kita bersama teman saling menjaga nih. Saya mau buang air kecil di sedikit hutan-hutan ini, tolong dijagakan gitu ya. Nah itu kita jalannya aja sama-sama saling menjaga gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang apa namanya ya antar teman itu sangat menyenangkan saling menjaga seperti itu. Iya, saya juga sempat kencing di hutan tuh, Bu Lucy. Iya, sudah nggak bisa nunggu lagi di mana kafe udah nggak ada ya udah gitu jalan ya. Nah, diikutin lagi sama peserta dari negara lain. Dikirain Oh mereka gitu. dikirain mereka salah jalan. Saya bilang, bener sih jalan ke situ, saya mau pipis. Di bawah pohon rindang namanya ya, DPR Di ya. bawah pohon rindang ya gitu. TBR ya ya. Iya Romo kita saling bergantian ini menemukan GBR rame-rame. Silahkan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan, langsung saja ya daripada nulis di masih ada. Baik, kalau sudah tidak ada, nanti untuk pengurusan turnya silakan Bapak Ibu chat ke Birmat ya. Sekali lagi terima kasih Bu Lucy dan Pak Roni, Bu Tris yang sudah membagikan pengalaman-pengalaman berkamino, terutama sungguh ini adalah sebagai sebuah perjalanan ziarah, pengalaman rohani, perjalanan bersama Tuhan, bukan sekedar sebagai olahraga, sehingga sungguh bisa membantu kita dan terus bergema ya. Dari pengalaman hampir semua yang berkamino, termasuk saya, ini salah satu ziarah yang membuat kita addicted, pengen mengulang terus, lelah, tidak mengenakan daripada duduk manis di AC, tetapi selalu ada kerinduan untuk selalu mengulang ya. Maka tadi Bu Lucy cerita, Bu Linda temannya yang tahun bersama dengan kami itu sekarang setahun 2-3 kali ya berkamino. Ya, karena pengalamannya sangat indah. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan kita berbagi pengalaman pada malam hari ini. Nanti rekamannya akan, kalau sudah jadi, akan saya berikan ke Bernard untuk di